rahimahullah, sebagaimana nukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama dan dia mengatakan bahwa itu bid'ah itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Berbuat bid'ah di dalam Islam, sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati kerisalahan dari Allah. Jemaah sekalian, inilah yang dipahami oleh Imam Malik. Sebagaimana kata beliau, Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Itu bila sanadin, tidak ada sanadnya. Kalau Anda merasa ada sanadnya, silahkan bantahkan kepada saya. Saya tunggu. Kalau ustadz-ustadz wahabinya sudah tidak bisa mendatangkan sanadnya, mungkin jamaahnya ada yang sudah merasa pintar. Silahkan, saya tunggu ya. Jadi Anda ini, kalau orang lain ini doib. Tapi kalau dirinya sendiri, kenapa Anda menggunakan? Bukan hanya doib, tidak ada sanadnya ini. Ya. Kalian kalau untuk menghantam orang lain, tidak ada sanad pun dibuat senjata oleh Anda itu. Tetapi ketika orang lain menyampaikan hujahnya, menyampaikan dalilnya, walaupun ada ulama yang mensahihkan, dianggap doib oleh sampean ini. Gimana sampean ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada yang saya hormati, banyak kita jumpai ceramah-ceramah ustadz-ustadz wahabi ini menyerang atau membantah amaliyah Aswaja dengan menggunakan pendapatnya Imam Malik, yaitu manit tada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalata. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam dan dia menyangka bahwa bid'ahnya itu adalah baik, suatu kebaikan, berarti orang tersebut faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalata. Berarti orang tersebut yang menyangka bahwa bid'ah yang dikerjakannya adalah kebaikan, dia telah menyangka bahwa Rasulullah mengkhianati risalahnya. Itu katanya pendapat Imam Malik. Padahal setelah saya cek, yang disebutkan oleh ustadz-ustadz wahabi ini tidak ada sanadnya. Itu disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam bila sanadin, tanpa sanad. Bisa dilihat bahwa perkataan yang dinisbatkan terhadap Imam Malik, manibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalata li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhirih. Maka hukum asar ini adalah dhaifun. Bahkan ini adalah bila sanadin, tanpa sanad. Sedangkan yang ada sanadnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ahkam fi Usulil Ahkam juz 6 halaman 56. Silakan ini baca sanadnya. Intinya tapi berbeda dengan yang disampaikan oleh orang-orang atau ustadz-ustadz wahabi itu. Bukan manit tada'a fil islami yaraha hasanatan, bukan. Di sini kata Ibnu Hazm, pendapatnya Imam Malik, qala Malik bin Anas, man ahdasa fi hadhil ummatil yaum syai'an, barang siapa yang membuat sesuatu di umat ini, syai'an terhadap sesuatu, lam yakun alaihi salafuha, yang tidak pernah dikerjakan oleh ulama salafnya, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khonar risalata. Ini yang ada sanadnya. Tetapi walaupun ada sanadnya, ini adalah hukumnya adalah asar ini adalah dhaif. Sementara kalau yang dibaca disampaikan oleh ustadz-ustadz Anda itu, ustadz-ustadz Wahabi
yang menyebutkan manit tada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalata ini adalah bila sanadin tanpa sanad. Kalau Anda ini merasa tidak terima, silahkan bantah, sampaikan sanadnya, berikan sanadnya. Mana sanadnya? Jadi silahkan datangkan sanadnya pada saya. Mana sanadnya? Biasanya Ustadz Wahabi ini ya, Ustadz Wahabi ini anti terhadap hadis do'if. Hadis yang do'if itu anti, apalagi tidak ada sanadnya. Mereka kalau ingin menghantam Aswaja, kemudian Aswaja itu memberikan dalil ini, misalnya contoh ini. Ketika Aswaja memberikan dalil tentang talqin, membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, karena hanya Abu Umamah yang meriwayatkan, maka ada Ustadz Wahabi itu yang mengatakan bahwa itu hanya perbuatan oknum sahabat, yaitu si Farhan Abu Huraihan. Ustadz Wahabi itu yang menyebutkan seperti itu, dan dianggap ini hadisnya adalah hadis do'if, ini hadisnya hadis maudhu. Yang benar yang mana? Yang maudhu apa yang do'if? Kalau untuk orang lain do'if tidak dipakai. Bahkan lucunya lagi, dalam hadis tawassul, yaitu ketika Rasulullah bertawassul terhadap para anbiya sebelum Rasulullah, berarti anbiya sebelum Rasulullah ini telah meninggal dunia semua. Ini yang dijadikan dasar oleh Aswaja, bolehnya tawassul terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia, yaitu hadis tentang istighfarnya Rasulullah, yaitu permohonan ampun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umminya, yaitu Fatimah binti Asad. Rasulullah ini berdoa, ya Allah ampunilah ibuku Fatimah binti Asad dengan hak nabimu dan hak nabi-nabi sebelumku. Nah, nabi-nabi sebelumku ini jelas sudah meninggal dunia. Kalau memang tawassul ini terhadap nabi, tawassul terhadap orang yang telah meninggal dunia ini tidak diperbolehkan, kenapa Rasulullah itu melakukan tawassul dan Anda mengatakan tidak ada dalilnya? Kemudian setelah diberikan dalilnya, Anda katakan itu do'if, tidak bisa dipakai. Padahal ada yang mensohhikan, dua orang termasuk Al-Hakim, Imam Hakim ini mensohhikan. Silakan cek sampai di takhrijnya, Imam Hakim ini mensohhikan, dianggap sohih, sikoh ini ya. Tetapi jika Anda sendiri yang berhujjah, Anda kok menggunakan hadis do'if, asar yang do'if, bahkan bila sanadin, tidak ada sanad. Kalau tidak ada sanad, ini mau dihukumi do'if, apa mau dihukumi maudhu kalau tidak ada sanadnya seperti ini? Silakan ya, untuk orang-orang Wahabi, Ustadz Wahabi, datangkan pernyataan Anda itu yang mengatakan bahwa itu dinisbatkan terhadap Imam Malik. Manit tada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalata. Itu bila sanadin, tidak ada sanadnya. Kalau Anda merasa ada sanadnya, silahkan bantahkan kepada saya. Saya tunggu. Kalau Ustadz Wahabinya sudah tidak bisa mendatangkan sanadnya, mungkin jamaahnya ada yang sudah merasa pintar. Silahkan, saya tunggu ya. Jadi Anda ini, kalau orang lain ini do'if, tapi kalau dirinya sendiri, kenapa Anda menggunakan? Bukan hanya do'if, tidak ada sanadnya ini ya. Kalian kalau untuk menghantam orang lain, tidak ada sanad pun, dibuat senjata oleh Anda itu. Tetapi ketika orang lain menyampaikan hujahnya, menyampaikan dalilnya, walaupun ada ulama yang mensohikan, dianggap do'if oleh sampean ini. Gimana sampean ini? Tidak adil jadi orang. Jadi kalau memang Anda ini anti terhadap hadis do'if, anti terhadap yang hadis masih diperselisihkan apa soheh, apa do'if, dan ulama berbeda pendapat, Anda tidak mengambilnya kalau itu berkenaan dengan dalilnya orang lain. Tetapi kalau Anda sendiri yang menggunakannya, walaupun tidak ada sanadnya, tetap Anda pakai, Anda waras ya. Silakan yang tidak terima ya, jamaah Wahabi yang tidak terima, Ustadz Wahabi yang tidak terima, kalau merasa tetap benar bahwa ini adalah qaul Malik, saya mengatakan itu tidak ada sanadnya, silahkan datangkan sanadnya pada saya. Kalau Anda memang merasa benar ya, silahkan buktikan.
Datangkan sanadnya ya, buktikan. Silakan ustadz-ustadz Wahabi semuanya ini bersatu padu untuk mencari sanadnya. Silakan, saya tunggu. Baik, sekian dari saya. Wahiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.